kok. Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Untuk umroh bareng di bulan Oktober. Masya Allah. Punya ini travel umroh? Ada kok travel umroh kita yang bernama Prawira Travel. Ya, insya Allah kita akan berangkat di bulan Oktober. Dalam tema Maulid bersama di kota Madinah. Insya Allah kok. Itu umrohnya berapa hari? 1 bulan? Umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan? Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita ada. Bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu kok. Ya. Insya Allah nyaman, aman, dan biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Allah ya. Insya Allah. Mungkin dari sahabat semuanya ingin berangkat umroh, silahkan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Ya. Insya Allah jadi manfaat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Syiar Islam mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Roma Irama adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti, kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, ini Ahlul Baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Bukan keturunan. Ada yang harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba, yang artinya katakan ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa illal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku, bukan cinta kepada keluargaku. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Fakhrul Razi. Illal mawaddata fil qurba, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi, yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah SAW, baik
ya, semua tersambung dari Al-Hasan ataupun Al-Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, putri Rasulullah SAW, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Pemilik tafsir Al-Kashaf Az-Zamakhsyari menyampaikan satu riwayat, annahu lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turunnya ayat ini, illal mawaddata fil qurba, kemudian kila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula'i alladhina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Maka apa jawab Nabi? Faqala Ali wa Fatimah wabnahuma, fathabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Ali, Fatimah, dan putra dari keduanya, dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Maka Al-Imam Fakhrul Razi, ya, mengomentari kalimat riwayat tadi, mengatakan maka dengan tetapnya keterangan ini, mereka keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, ini harus menempati porsi tertinggi dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti dari tiga golongan yang tadi disebutkan. Bahkan Imam Fakhrul Razi langsung mengomentari, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk, kata beliau. Di antara petunjuknya, la syakka anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimata alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atu minni, ya Fatimatu bid'atun minni yu'dhini ma yu'dhiha. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku. Maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Az-Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau? Tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah SAW. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga penguat di tafsir Ibnu Katsir. Ini dalil dari Ibnu Katsir yang menguatkan bukan hanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Ali bin Abi Thalib, dan putra keduanya itu Al-Hasan Al-Husain. Tidak dicukupkan mawaddah al-qurba fil qurba pada keempatnya. Nah, di antara buktinya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim. Dia berkata, "Lamma ji'a bi Ali bin Husain asyara." Tatkala Ali bin Husain ditawan, maka kemudian dia dibawa ke gerbang kota Dimashq. Berdirilah seorang laki-laki dari masyarakat Syam. Faqala, dia berkata, alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum wa qata'a qarnil fitnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan kalian dan memutus fitnah di zamanku ini. Nah, jadi dia merasa bahwa dengan ditawannya keluarga besar Nabi, termasuk di dalamnya Ali ibn Husain radhiyallahu taala anhu, dia menyimpulkan, nah ini sumber fitnah nih. Dia menyakiti, ya, menuduh bahwa ini bagian dari keluarga Nabi, keturunan Nabi ini fitnah pada saat itu yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan, banyak kericuhan-kericuhan, banyak kesemrawutan-kesemrawutan, banyak pertikaian-pertikaian. Maka dia menyimpulkan ini dengan ditangkapnya, ditawannya orang ini, keturunan Nabi SAW, dengan kalimat yang tak pantas tadi. Ya, saya nggak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar, ya, yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mungkin katakan yang telah menangkap dia, ya. Kemudian dan menghilangkan fitnah di zamanku ini. Faqala lahu Ali bin Husain. Maka Ali bin Husain berkata, kamu ini baca Quran nggak? Laki-laki itu berkata, menjawab, na'am, ya. Aqra'ta ala Hamim? Apa engkau pernah membaca tentang surat di dalamnya ada keluarga besar Hamim? Qala qara'tul Quran. Dia menjawab, aku membaca Al-Quran. Walam aqra' ala Hamim. Tapi aku nggak pernah baca Alu Hamim. Ada keluarga di situ yang diutamakan. Siapa keluarga itu? Maka dijawab oleh Ali bin Husain, qala ma qara'ta? Apakah engkau nggak baca? Di ayat 23 tadi, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad SAW, aku tidak meminta kepada kalian satu upah pun, satu materi pun, kecuali rasa cinta, rasa hormat kepada keluarga keturunan Rasulullah SAW. Qala, maka orang itu berkata, apakah kalian itu termasuk golongan mereka, keluarga Nabi SAW? Qala, na'am. Maka Ali bin Husain berkata, ya,
kami termasuk golongan itu. Maka setelah mengetahui itu dia terdiam dan tidak banyak berkomentar lagi dan mengoreksi dirinya sehingga dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan. Maka dijawablah kemudian oleh Amr bin Shu'aib, yang dimaksud di ayat ini spesifik, maksudnya adalah kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi, maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab, orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai, ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib, untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus memuliakan, mencintai, dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW, dan semoga maaf Anda, kasih sayang Anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang gembira bersama Anda semua dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.